Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat PPG. Kami di sini akan menjelaskan tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkannya. Kalian penasaran? Mari kita lihat. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pewarisan sifat. Nah, pengertian dari pewarisan sifat ini sendiri yaitu suatu proses pewarisan suatu sifat dari orang tua ke keturunannya atau ke anak-anaknya. Nah, salah satu prinsip yang kita pelajari hari ini merupakan prinsip dasar dari ilmu genetika. Nah, di materi pewarisan sifat ini nanti kita akan mempelajari mengenai materi genetik dan hukum Mendel yang terdiri dari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai kelainan genetik yang terdiri dari pola pewarisan sifat terpaut seks atau gonosom dan pola pewarisan sifat autosom resesif. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai kromosom pada laki-laki dan pada perempuan. Kromosom pada laki-laki dilambangkan dengan lambang XY, sedangkan kromosom pada perempuan dilambangkan dengan XX. Nah, untuk monohibrid, di sini monohibrid memiliki satu sifat yang beda, yang mana namanya mono. Jadi memiliki satu sifat yang beda. Contohnya, buah berbiji bulat dominan. Nah, di sini fenotipnya memiliki satu sifat yang beda, yaitu bulat. Nah, genotipnya dilambangkan dengan B besar B besar. Sedangkan yang dihibrid ini memiliki dua sifat yang beda. Dihibrid, nah, memiliki dua sifat yang beda dari kata di, artinya dua. Jadi memiliki dua sifat yang berbeda. Contohnya, buah berbiji bulat dan berwarna merah dominan. Nah, di sini kan memiliki dua sifat yang berbeda, yaitu bulat dan berwarna merah dominan. Nah, genotipnya dilambangkan dengan B besar B besar M besar M besar. Oke, tahukah kalian beliau ini siapa? Jadi beliau dikenal sebagai bapak genetika. Beliau bernama Gregor Mendel. Beliau lahir pada tahun 1822 dan beliau wafat pada tahun 1884. Nah, pada percobaan yang telah dilakukan oleh Bapak Gregor Mendel, beliau menyilangkan antara bunga ercis ungu dan bunga ercis berwarna putih, di mana genotip dari bunga ercis ungu dilambangkan dengan U besar dan U besar atau U dominan, sedangkan bunga ercis berwarna putih dilambangkan genotipnya sebagai U kecil atau U resesif. Setelah disilangkan, hasilnya pada keturunan pertama atau filial yang pertama dihasilkan dominan berwarna ungu. Setelahnya, di parental yang kedua, yaitu disilangkan antara filial pertama dan sesamanya, bunga ungu dan bunga ungu menghasilkan 4 keturunan yang memiliki warna yang berbeda. Ada 3 bunga berwarna ungu serta 1 bunga berwarna putih. Hal ini disebabkan karena sifat resesif pada induk pertama atau parental yang pertama dimunculkan pada keturunan yang kedua. Setelah mempelajari hukum 1 Mendel, selanjutnya adalah hukum 2 Mendel atau yang biasa disebut hukum asortasi. Nah, hukum ini mengacu pada pewarisan sifat yang melibatkan dua pasang sifat yang berbeda, seperti biji bulat atau keriput dan warna biji hijau atau kuning pada kacang ercis. Nah, dalam hukum 2 Mendel ini atau dihibrid, terdapat dua pasang alel yang berbeda atau dua sifat yang berbeda. Nah, sifat apa saja yang dapat diturunkan? Seperti warna kulit, tipe pelekatan cuping pada telinga, kemudian bentuk rambut, warna rambut,
bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, kemudian kelainan buta warna, kelainan hemofilia, dan sebagainya. Nah, kelainan sifat yang menurun pada manusia ini ada dua. Yang pertama yaitu pola pewarisan gen yang terpaut pada gonosom atau seks. Nah, yang pertama yaitu hemofilia. Kemudian yang kedua yang terpaut gonosom, yaitu salah satunya adalah buta warna. Nah, buta warna ini kelainan pada seseorang yang tidak dapat membedakan satu warna atau beberapa warna. Kemudian pada pewarisan autosom resesif ini adalah albino. Albino ini kelainan sifat yang disebabkan tidak adanya zat warna pada kulit atau pigmen melanin. Nah, hemofilia yang pertama, saat penderita hemofilia ini mengalami luka disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah yang terbuka ini akan terus mengalir keluar, kemudian sukar untuk membeku, sulit untuk sembuh. Ini dapat mengurangi kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Nah, gen hemofilia ini terdapat pada kromosom X, maka dilambangkan X pangkat H kecil. H kecil ini merupakan hemofilia. Nah, kelainan ini itu akan menyebabkan gangguan pada kromosom X sehingga lebih sering terjadi pada laki-laki. Kemudian, mengapa bisa terjadi hemofili? Nah, hemofili ini merupakan penyakit keturunan. Ia dibawa oleh gen. Gen yang membawa gen hemofili itu adalah gen yang terdapat pada kromosom X, atau kita lambangkan saja sebagai XH, atau kromosom X yang membawa gen hemofili. Nah, perempuan yang normal itu kromosom kelaminnya adalah XX. Ketika salah satu kromosom X-nya itu membawa gen hemofili, maka perempuan ini di luar terlihat normal. Akan tetapi, dia membawa kromosom X yang mengandung gen hemofili atau gen H, sehingga wanita ini disebut sebagai wanita karir, pembawa hemofili. Bagaimana dengan laki-laki? Nah, laki-laki normal itu punya kromosom kelamin XY. Ketika X-nya ini mengandung gen hemofili, maka laki-laki itu akan menderita hemofili. Jadi, tidak ada istilah laki-laki karir, yang ada hanya laki-laki normal dan laki-laki hemofili. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya laki-laki lebih gampang menderita hemofili daripada wanita, karena cukup dengan satu X yang membawa gen hemofili, laki-laki dapat menderita hemofili. Nah, selanjutnya coba kalian lihat, ini angka berapa? Ya, betul, angka 8. Nah, kalau ini coba amati dengan baik. Ya, ini bukan angka tapi adalah gambar bebek. Nah, dari sini coba kalian pikirkan, apakah penglihatan kalian normal? Selanjutnya kita akan bahas tentang buta warna. Terus, apa penyebabnya? Nah, buta warna ini disebabkan oleh gen buta warna yang dibawa oleh kromosom X. Nah, kromosom X yang membawa buta warna kita lambangkan sebagai XCB. Apa itu CB? CB untuk kependekan dari buta warna dalam bahasa Inggris, yaitu colorblind. Nah, pada wanita normal, gen kromosom genotipnya yaitu XX. Sedangkan pada wanita karier dilambangkan sebagai XCBX karena terdapat satu kromosom yang memiliki CB atau pembawa CB. Dari tampak luar, penderita ini tidak terlihat seperti penderita, namun dia membawa XCB pada kromosomnya. Berbeda dari perempuan, pada laki-laki normal kromosomnya dilambangkan sebagai XY. X tidak membawa, maka disebut laki-laki normal. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi tentang pewarisan sifat dan kelainan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.